Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah.
Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal.
Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online.
Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir.
Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah.
Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online.
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta-Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas.
Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri.
Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online.
Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat.
Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal.
Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina, diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online.
Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir.
Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah.
Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online.
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta-Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas.
Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri.
Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online.
Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat.
Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal.
Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina, diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online.
Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir.
Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina, diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina, diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah.
Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online.
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta-Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas.
Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri.
Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online.
Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat.
Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal.
Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online.
Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir.
Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah.
Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online.
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas.
Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri.
Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online.
Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat.
Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal.
Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina, diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online.
Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir.
Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah.
Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online.
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas.
Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri.
Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online.
Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat.
Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal.
Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina, diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online.
Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir.
Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah.
Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online.
Kalau Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Kalau Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas.
Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri.
Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online.
Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat.
Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina, diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal.
Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online.
Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir.
Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah.
Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online.
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas.
Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri.
Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online.
Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat.
Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal.
Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online.
Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir.
Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah.
Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online.
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas.
Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri.
Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online.
Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat.
Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal.
Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina, diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online.
Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir.
Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah.
Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online.
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas.
Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri.
Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online.
Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat.
Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal.
Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online.
Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir.
Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah.
Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online.
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas.
Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri.
Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online.
Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat.
Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal.
Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online.
Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir.
Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal, dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah.
Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online.
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas.
Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri.
Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online.
Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat.
Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal.
Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina, diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online.
Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir.
Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah.
Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online.
Kalau Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Kalau Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas.
Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri.
Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online.
Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat.
Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal.
Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online.
Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Treskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir.
Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat menegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah.
Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online.
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas.
Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri.
Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online.
Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat.
Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa pengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online.
Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari ini Jumat 1 November 2024. Kombes Ade menuturkan bahwa oknum Komdigi itu diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online yang sudah mereka kenal. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini dengan mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. Bahkan diungkap bahwa masih ada beberapa yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat diantaranya menyewa sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit di Jaka Setia, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut dijadikan tempat untuk kong kali kong judi online. Penyidik dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penggerebekan kantor satelit tersebut pada Jumat 1 November 2024. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra bertanya langsung kepada satu di antara oknum yang ditangkap di ruko tersebut. Oknum Komdigi itu mengungkap bahwa dari sekitar 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya sekitar 4.000 situs yang diblokir. Adapun sekitar 1.000 situs judi online yang tidak diblokir disebut oknum itu dilakukan pembinaan dengan maksud agar tidak diblokir. Dari satu situs judi online yang dibina diketahui keuntungan yang didapat para tersangka yakni 8,5 juta rupiah. Artinya, dari total 1.000 situs judi online, oknum Kementerian Komdigi bisa meraup untung hingga miliaran rupiah atau bila diasumsikan mencapai 8,5 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka, bisnis ini ilegal dijalankan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan soal penangkapan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, para tersangka masih diperiksa dan dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. Trunoyudo memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Adapun kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Menanggapi soal kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid buka suara. Metia mengatakan akan menindak tegas para pelaku pidana, khususnya judi online. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangani Fakta Integritas khusus terkait pelanggaran terhadap judi online. Lebih lanjut, Metia menekankan bahwa Kementerian Komdigi telah memiliki komitmen untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala aktivitas ilegal. Salah satunya adalah judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. Metia pun berjanji akan menindak kasus judi online ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat di lingkungan Kemenkomdigi yang terlibat. Tak hanya itu, Metia juga memerintahkan seluruh jajarannya di Kemenkomdigi untuk kooperatif kepada aparat penegak hukum, terutama jika ada indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan Kementerian Komdigi. Sebanyak 11 orang oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Mereka kedapatan hanya memblokir 4.000 dari 5.000 situs judi online. Sisa 1.000 situs judi online tersebut tidak diblokir dengan istilah dibina. Dari kasus tersebut, para tersangka mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir situs judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, hari